got so motherfucking design on right now. A few moments later. Let's go guys, I know with the player and what black I do can eat. Look at that robot. Let's go eat. Yeah, they're invincible, and she just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. See them talking with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living a good life, can see what he's going through. They're driving. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Pada dasarnya, bangun ruang itu tersusun dari 3 elemen tersebut. Masing-masing elemen tentu punya kedudukan atau posisi tertentu pada bangun ruang itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas 5 macam kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Kedudukan titik pada garis terbagi menjadi 2 macam, yaitu titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. 2. Kedudukan titik pada bidang. Bidang merupakan gabungan dari beberapa garis yang saling terhubung. Kedudukan titik pada bidang dibagi menjadi 2, yaitu titik berada di dalam bidang dan titik berada di luar bidang. 3. Kedudukan garis pada garis lainnya. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik yang mempunyai ukuran panjang. Antara satu garis dengan garis lainnya juga mempunyai kedudukan. 4. Kedudukan garis pada bidang. Garis dan bidang juga saling memiliki kedudukan satu dengan yang lainnya. Ada 3 macam kedudukan garis pada bidang. Pertama, garis yang sejajar pada bidang. Kedua, garis yang berhimpit pada bidang. Dan 3, garis yang memotong bidang. 5. Kedudukan bidang pada bidang lainnya. Sesama bidang juga saling memiliki kedudukan. Pertama, ada yang namanya 2 bidang sejajar. Kedua, adalah 2 bidang yang saling berhimpit. Ketiga, 2 bidang yang saling berpotongan. Bidang merupakan suatu area yang dibuat oleh garis, mempunyai panjang, lebar, luas, serta mempunyai kedudukan arah dan dibatasi oleh garis 4 macam. Di antaranya 2 garis yang saling berpotongan, 2 garis yang saling sejajar, 2 garis yang saling berhimpit, dan bersilangan. Garis sejajar adalah 2 buah garis yang tidak saling berpotongan namun memiliki kemiringan yang sama sehingga sejajar satu sama lain. 2 garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Garis bersilangan adalah kedudukan 2 garis dalam satu ruang yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Menyelesaikan soal pertama ini, kita harus tahu ada 2 jenis kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, jika kita memiliki titiknya yaitu titik A, kemudian kita buat garis BC yang menghubungkan garis B dan C. Sedangkan jika kita memiliki satu titik lagi yaitu titik D, maka dapat kita simpulkan bahwa titik D itu terletak pada garis BC. Mengapa demikian? Karena jika diperhatikan titik D itu dilewati oleh garis BC, sehingga titik D itu disebutkan pada garis BC. Sedangkan titik A itu tidak dilewati oleh garis BC, maka titik A itu
tidak terletak pada garis BC. Sehingga di sini kita memiliki kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kita gambarkan dulu kubusnya dengan kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita ditanya kedudukan titik A terhadap garis BC. Jika kita perhatikan, BC itu adalah garis yang berwarna merah, sedangkan di sebelah kanan ini itu adalah garis BC. Sedangkan titik A ini di ujung kiri yang titiknya berwarna biru. Jika kita perhatikan, titik A ini tidak dilewati oleh garis BC, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik A tidak terletak pada garis BC karena titik A ini tidak dilewati oleh garis BC. Sini saya akan membahas soal Y sama dengan 2X plus C. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,3. Bentuk persamaan Y sama dengan MX plus K. Karena kita ketahui gradiennya adalah M, kita teruskan di sini Y sama dengan 2X plus C. Maka dari bentuk persamaan yang telah kita ketahui sebelumnya, M sama dengan gradiennya 2. Karena dari soal gradien tegak lurus, maka sifat gradien dua buah garis saling tegak lurus M1 kali M2 sama dengan min 1. Maka M1 kita akan kerjakan di sini melalui M1 dikali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1 per 2. Ini adalah garis untuk persamaan L, dan kita dapat tentukan persamaan L melalui titik 4,3 menggunakan X1 Y1. Kita akan menggunakan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min 3 sama dengan min 1 per 2 X min 4. Y min 3 sama dengan min 1 per 2 plus X plus 4 per 2. Y min 3 sama dengan min 1 per 2 X plus 2. Y2 min 6 sama dengan min X plus 4. Negatif X kita pindah ruas menjadi X plus Y2 min 6 sama dengan 4 plus 6. Jawabannya adalah X plus 2Y sama dengan 10.